sudah dapat pada hari ini yaitu diumumkan oleh Direktur Utama, selanjutnya pembacaan laporan oleh masing-masing divisi, lalu ke diskusi mengenai produk baru untuk tahun 2023, lalu keputusan akhir dan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Direktur sebagai pemimpin rapat pada hari ini. Sudah dapat dipersilakan. Terima kasih Sekretaris atas pemaparan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini Pagi. kita akan mengadakan rapat tahunan yang akan membahas laporan penjualan produk kita pada tahun terakhir dan diskusi mengenai produk baru kita serta bagaimana strategi kita dalam meningkatkan penjualan produk tersebut. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan masing-masing dari tiap divisi. Untuk laporan pertama disampaikan oleh manajer pemasaran. Bapak Raffi bisa dijelaskan untuk pemaparan dari divisi pemasaran. Waktu dapat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Selama tahun 2022 ini, perusahaan PT Ocean Ring telah mempromosikan produknya dengan baik. Dan laporan terakhir di tahun 2022 telah tercatat mempromosikan semua minuman di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Promosi yang paling sukses berada di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bandung. Beberapa tahun ini, promosi produk minuman kita telah berada di jangka dikenal semua elemen masyarakat. Kemudian, promosi sudah dilakukan di semua media, seperti media cetak, media online, televisi, sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kemudian mengenai kinerja karyawan, bagi pemasaran di tahun 2022 ini dilakukan sangat baik. Dan terakhir, untuk evaluasi di dalam divisi pemasaran ada dilaporkan kepada saya dari karyawan pemasaran. Ada perselisihan antara dua karyawan pemasaran, tapi sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan sudah berdamai antara kedua belah. Terima kasih laporan dari Bapak Raffi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Raffi, diketahui bahwa promosi kita pada tahun terakhir berjalan cukup baik. Untuk kedepannya bisa ditingkatkan lebih baik lagi, Bapak Raffi dan para staf. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya penyampaian dari manajer keuangan kepada Ibu Lola. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Direktur, terima kasih atas kesampatannya. Baik, dari data yang telah kami kumpulkan dapat dilihat bahwa total aset kita tahun 2021 itu sebesar 800 juta. Nah, sedangkan pada tahun 2022 total aset kita mencapai 1 miliar. Maka kesimpulannya adalah PT Ocean Ring ini mengalami peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya. Dari sini kita dapat melihat selisih antara tahun 2021 dengan tahun 2022 ini sebesar 200 juta. Hal ini dapat terjadi karena salah satunya adalah karena kinerja pegawai kita yang semakin meningkat, gitu ya. Lalu total liabilitas pada tahun 2021 sebesar 500 juta, tapi tahun sebelumnya 600 juta, gitu. Nah, tahun 2021 PT Ocean Ring memperoleh keuntungan sebesar 600 juta. Tetapi pada tahun 2022 PT Ocean Ring memperoleh keuntungan sebesar 750 juta. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 total beban PT Ocean Ring yaitu 700 juta. Tetapi pada tahun 2022 total bebannya adalah 500 juta. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahun 2022 kita mendapat penurunan beban. Sekian dari saya, saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bu Lola atas pemaparan divisi keuangan. Saya ingin memberikan saran kepada divisi keuangan terkait arus kas keuangan perusahaan kita. Menurut saya, Ibu Lola dan para staf harus lebih hati-hati terhadap arus kas yang ada di keuangan perusahaan, karena jika salah sedikit saja bisa menyebabkan hal yang krusial, apalagi untuk keuangan itu sangat sensitif. Selanjutnya dipersilakan kepada manajer produksi untuk penyampaian pemaparan. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Selama tahun 2020 ini, perusahaan PT Ocean Ring telah memproduksikan produknya dengan baik. Dalam rangka di tahun 2022 ini, telah tercatat memproduksi 1 juta minuman di seluruh Indonesia. Ya, yang paling banyak ini di DKI Jakarta.
dari tahun ke tahun perusahaan kita telah berada di angka yang stabil bahkan naik terkait memproduksikan barang, dan untuk tahun 2022 ini tidak adanya penurunan produksi barang. Kemudian pelaksanaan produksi di lapangan telah dilaksanakan dengan baik sehingga selama tahun 2022 ini kesalahan dalam memproduksi produk telah menurun. Kemudian mengenai kinerja karyawan bagian produksi di tahun 2022 ini sudah sangat baik. Dan yang terakhir untuk evaluasi dalam divisi produksi, menurut saya sendiri tidak ada sama sekali. Dalam hal ini kami telah memikirkan produk baru yang dapat diproduksi selanjutnya. Untuk itu nantinya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, itu saja terlebih dahulu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Andreas atas pemaparannya. Baiklah, karena semua manajer sudah menyampaikan laporannya, untuk itu kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai produk baru yang akan kita produksi selanjutnya. Sebagaimana disampaikan oleh manajer produksi sebelumnya, bahwa mereka telah menyiapkan presentasi tentang produk baru yang akan kita launching. Untuk itu, kepada manajer produksi dipersilahkan menyampaikan presentasinya. Untuk Pak Andreas, silakan menyampaikan presentasi. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas kesempatannya. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami juga dengan para staf terhadap produk baru yang ingin kami produksi. Baik, mengenai produk baru yang kami launching itu produk yang akan perusahaan PT Ocean luncurkan, yakni varian rasa baru dari oat milk atau ocean milk. Dengan rasa baru tersebut memberikan keunikan dari varian susu oat milk. Kemudian desain produk dari oat milk akan desain ulang dengan tampilan logo yang baru. Oke, bisa di next. Di sini para staf dan para manajer bertanya mengapa harus mengeluarkan rasa baru ini. Jadi jawabannya itu kami mengeluarkan desain produk baru dengan alasan tingkat penjualan produk susu oat milk ini meningkat di tahun sebelumnya. Dan masyarakat banyak yang memilih susu oat milk dibandingkan produk dari perusahaan lainnya, dan juga dari permintaan konsumen atau masyarakat untuk mengeluarkan rasa baru. Jadi dari divisi manajer produksi ini sudah menampung banyak request dari para masyarakat mengenai rasa baru yang akan diluncurkan. Maka dari itu kami melakukan inovasi, yaitu meluncurkan rasa baru dari oat milk tersebut. Oke, jadi next. Mengenai desain logo baru yang kami canangkan, yaitu terdapat desain logo khusus rasa buah dan warna desain logo khusus rasa di luar buah. Jadi untuk warna desain khusus rasa buah ini itu terdapat warna kuning, dan warna desain logo khusus rasa di luar buah ini terdapat warna biru. Oke, jadi next. Oke, mengenai pilihan rasa produk, pilihan rasa yang akan kami luncurkan itu terdapat minuman susu rasa banana milk dan minuman susu rasa cookies Oreo. Untuk kedua rasa ini akan dipilih salah satu dan akan diskusikan nantinya. Oke, bisa di next. Oke, tampak jelas dari produk yang sudah didesain itu terdapat susu rasa banana milk. Oke, saya next kembali. Oke, untuk bentuk bungkus rasa susu banana milk ini yaitu terdapat logo, kemudian komposisi, kemudian peringatan, dan kemudian terdapat visual gambar dan juga keterangan rasa yaitu terdapat rasa banana milk. Oke, bisa di next kembali. Kemudian untuk tampak minuman susu rasa cookies Oreo seperti di gambar ini. Oke, bisa di next kembali. Oke, untuk bentuk bungkus susu rasa cookies Oreo ini terdapat komposisi, kemudian peringatan, kemudian terdapat gambar visual dari minuman rasa cookies Oreo ini, dan juga keterangan rasa itu rasa cookies Oreo, dan juga terdapat logo dari susu cookies Oreo ini yaitu warna biru. Oke, bisa next kembali. Mengenai komposisi rasa, kami sudah meneliti kembali untuk rasa cookies Oreo dan juga rasa banana milk ini. Yaitu untuk varian rasa cookies Oreo ini terdapat sukrosa, air, minyak nabati, maltodextrin, bubuk whey, bubuk skim bubuk, buttermilk bubuk, kemudian stabil nabati, perisa alami, susu bubuk full cream, kemudian perisa sintetik, minyak ikan bubuk, kemudian terakhir yaitu cookies Oreo. Kemudian varian rasa banana milk ini yaitu terdapat susu sapi segar, air, gula, susu skim bubuk, lemak susu, kemudian stabil, perisa identik alami dan ekstrak alami, dan kemudian ekstrak pisang 0,05% dan warna alami. Oke, saya next one. Oke, dan terakhir mengenai desain promosi produk, kami sudah berdiskusi kembali dengan bagian manajer
pemasaran mengenai desain promosi produk ini, dan hasilnya kita bisa lihat yaitu terdapat desain untuk rasa banana milk dan desain produk promosi produk untuk rasa cookies Oreo ini. Di desain promosi produk ini terdapat tulisan yaitu rasa baru oat milk awali harimu dengan rasa yang baru. Kemudian terdapat deskripsi rasa yaitu rasa banana milk, dan juga terdapat visual produk dan juga gambar yang ada dalam yang ada di dalam gambar promosi produk tersebut. Oke, saya next kembali. Oke, sekian mengenai produk yang akan diluncurkan nantinya. Kemudian tidak lupa dengan slogan dari perusahaan Ocean Drink ini, yaitu Ocean Drink Dare to be the greatest green innovation. Selebihnya terima kasih, dan saya serahkan kembali kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Andreas atas pemaparan materi presentasi yang sudah dipaparkan. Untuk saat ini, apakah dari manajer keuangan dan manajer pemasaran beserta para staf yang ada ingin ditanyakan terkait materi yang ingin disampaikan kepada Bapak Andreas selaku manajer produksi? Baik, silakan untuk Ibu Sekretaris tanyakan kepada Bapak Andreas. Baik, sebelumnya saya izin kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan pendapat saya terkait dengan pemaparan produk yang disampaikan oleh manajer produksi. Sebelumnya saya juga meminta maaf kepada manajer produksi Bapak Andreas. Saya kurang setuju dengan usulan produk baru, yaitu susu rasa milk, susu rasa pisang. Khawatir perusahaan kita mengalami kesulitan dalam mencari pisang yang kualitasnya bagus. Seperti yang kita ketahui juga, saat ini sangat sulit untuk menemukan pemasok pisang. Karena untuk membuat susu yang akan kita produksi menjadi susu yang segar, kita tentunya harus menggunakan pisang yang kualitasnya bagus dan manis. Menurut saya ini merupakan kendala yang sangat sulit untuk dihadapi. Bukannya saya tidak melihat adanya solusi dari masalah ini, tetapi apakah Bapak berkenan untuk mengganti produk kita jadi minuman susu rasa cookies Oreo saja? Baik, terima kasih pada Ibu Ata atas pertanyaannya. Baik, saya beserta para staf, saya sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk memilih susu pisang sebagai bahan produk yang akan kita buat. Saat ini susu rasa pisang sangat banyak digemari, akan tapi penyebaran produknya dapat dikatakan belum cukup tersebar luas. Kemudian alasan kami untuk memilih produk ini adalah selain dapat memberikan rasa yang enak, susu rasa pisang juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan karena kalium terdapat dalam buah pisang dalam melancarkan peredaran darah, sehingga hal ini dapat mencegah dari berbanyak penyakit. Bisa tentunya menggunakan rasa pisang yang murni dengan ukuran yang lebih banyak dibandingkan dengan rasa pisang. Apakah jelas, Ibu Alta? Maaf Bapak Andreas, Bapak tadi menyebutkan kita akan menggunakan pisang murni dengan ukuran lebih banyak dibandingkan dengan rasa pisang. Apakah Bapak dapat menjamin kita akan bisa menemukan pemasok pisang yang baik kualitasnya? Lalu jika kita menggunakan pisang murni tanpa menambah penguat rasa, hal ini akan membuat biaya yang akan kita keluarkan semakin banyak. Khawatir kita memperoleh keuntungan sedikit dan kedepannya kita akan kekurangan biaya untuk memproduksi produk minuman lagi. Jika kita membuat harga yang sedikit mahal, saya juga khawatir akan peminat susu ini berkurang karena harganya yang mahal. Baik Ibu Alta, terima kasih atas masukannya yang telah diberikan oleh Ibu Alta. Kami sangat menerima masukan baik yang Ibu Alta berikan. Saya kembali pada Bapak Direktur. Terima kasih Pak Andreas atas jawabannya. Apakah Bapak Andreas sendiri memiliki tanggapan lain terkait permasalahan produk rasa pisang ini? Jika ada, saya persilakan kembali pada Bapak Andreas untuk penyampaian. Oke. Baik, maaf Bapak Direktur, saya izin menyampaikan saran kedua yang saya dan staf saya pilih, yaitu saran yang kami buat setelah susu rasa pisang, yaitu susu rasa cookies Oreo. Sebelumnya saya dan staf saya sudah menampilkan dari susu rasa cookies Oreo tersebut di PowerPoint. Kami sudah merencanakan bahwa perusahaan kita akan bekerjasama dengan PT Mondelez Indonesia, yaitu selaku pemproduksi dari Oreo ini. Dan perusahaan kita akan meminta bahan jadi cookies Oreo tersebut kepada Mondelez Indonesia.
Alasan kami memilih susu rasa cookies Oreo itu adalah karena brand Oreo sudah lama beredar di kalangan masyarakat Indonesia, dan kami berencana ke perusahaan kita memodifikasinya menjadi susu rasa cookies Oreo tersebut. Terima kasih atas masukannya, Bapak Andreas. Apakah ada tanggapan lain terhadap produk rasa cookies Oreo ini? Jika tidak ada, apakah rekan-rekan sekalian setuju dengan susu rasa cookies Oreo ini dibandingkan dengan susu rasa pisang? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian setuju dengan susu rasa cookies Oreo ini. Saya lanjutkan pembahasan selanjutnya. Saya ingin tahu bagaimana pemasaran produk ini akan dilakukan setelah kita sepakat akan membuat produk susu rasa cookies Oreo ini. Untuk manajer pemasaran dipersilakan. Baik Pak Direktur, saya izin menyampaikan kepada Bapak Direktur, saya dan staf saya akan mempromosikan produk rumah kita dengan cara seperti kita mengendorse selebgram di Instagram dan mengendorse YouTuber. Cara mempromosikannya dapat dilakukan oleh para selebgram dan lainnya dengan cara membuat a day in my life yang sedang ngetrend saat ini. Atau bisa juga kita melipkan iklan di video selebgram atau YouTuber tersebut. Mereka akan mengiklankan produk kita seperti mengkolaborasikan konten-konten yang pribadi mempromosikan produk dengan YouTuber itu. Maka itu lebih efektif karena para audiens kebanyakan menggunakan sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram dengan semua kalangan. Sehingga ketika audiens melihat konten dari para YouTuber ataupun selebgram yang sedang mengendorse produk kita, para calon konsumen akan tertarik. Mereka akan mengenal dan mengetahui bahwa PT Ocean Drink mengeluarkan produk baru, yaitu susu rasa cookies Oreo. Sekian yang saya sampaikan terkait memasak produk baru kita nantinya. Saya kembalikan ke Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Raffi atas penjelasannya. Apakah Bapak Raffi sendiri memiliki saran atas pemasaran produk yang akan kita launching nantinya? Mengingat saat sekarang ini masih ada anak-anak maupun orang tua tidak menggunakan sosial media, dan target pasar kita bukan hanya ke anak-anak saja, tetapi ke semua kalangan. Bapak Raffi bisa dijelaskan kembali. Baik Bapak Direktur, saya izin menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Kita juga bisa memasarkan produk kita via iklan di stasiun televisi seperti Metro TV, SCTV, Indosiar, TV One, dan lain-lain. Mengapa kita mengiklankan produk kita di stasiun televisi tersebut? Karena konsumen seperti ibu-ibu atau bapak-bapak kadang jarang menggunakan sosial media kekinian. Maka dari itu kami akan memasang iklan di stasiun televisi supaya promosi produk kita tersebut dapat disampaikan kepada orang tua atau anak-anak. Dan kami juga akan memberikan pesta susu gratis di supermarket besar seperti Hypermart dan Transmart untuk menarik minat pelanggan dengan produk kita, sehingga konsumen dapat mencoba produk yang kita jual tadi. Baik, saya kembalikan ke Maaf sebelumnya Bapak Raffi, saya kurang setuju dengan saran Pak Raffi untuk memberikan tester susu gratis di beberapa supermarket besar. Karena dengan demikian berarti di awal kita akan mengalami kerugian. Apakah menurut Pak Raffi itu tidak masalah? Baik, terima kasih Ibu Atta atas pendapatnya. Untuk itu kami dapat melakukan diskusi lebih lanjut dengan manajer keuangan. Jika keuangan tahun terakhir ini memiliki laba yang cukup besar, maka untuk menggunakan uang tersebut sedikit untuk kebutuhan promosi itu tidak masalah. Silakan Bapak Raffi beserta para staf untuk mendiskusikannya terlebih dahulu bersama dengan manajer keuangan terkait biaya pemasaran yang akan perusahaan kita keluarkan. Saya berharap pemasaran yang dilakukan tidak makan biaya yang cukup besar. Saya ingin bertanya kepada manajer keuangan, kepada Ibu Lola, apakah Ibu sudah menyusun rencana keuangan kita terkait produk baru ini? Untuk Ibu Lola, silakan jawab. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Saya akan paparkan terkait pengeluaran serta target pencapaian yang manajer dan para staf saya sudah atur. Jadi kita memerlukan dana sebesar 250 juta sebagai modal kita dalam pembuatan minuman kita seperti yang tadi udah disebutkan oleh Bapak manajer produksi. Kemudian untuk memperkenalkan produk yang akan kita buat nantinya, pasti kita harus membuat pemasaran kita lebih baik lagi gitu ya Pak.
Tepat seperti yang telah disebutkan oleh manajer pemasaran, kita membuat iklan produk kita dengan cara mengendorse para selebgram maupun youtuber. Nah, dana yang kita butuhkan untuk proses pemasaran itu sebesar 250 juta. Jadi total keseluruhan biaya yang kita perlukan itu sebesar 500 juta. Kita juga menetapkan harga susu ini sebesar 7.500. Kemudian rencana kita akan memproduksi susu ini sebanyak 100.000 botol kotak gitu Pak. Kita menetapkan lalu jika kita jumlahkan itu kita mendapat keuntungan sebesar 250 juta Pak. Sekian dari saya. Baik, saya setuju atas rencana keuangan yang sudah Ibu kelola beserta staf akur sedemikian rupa. Untuk pertanyaan dari sekretaris terkait permasalahan memberikan tester atau susu gratis, kiranya sudah diatur oleh manajer keuangan dengan laba 250 juta dari produksi susu cookies Oreo. Terima kasih Ibu Lola. Baiklah, berdasarkan paparan dari diskusi kita dapat disimpulkan bahwa produk yang akan kita produksi selanjutnya adalah minuman susu rasa cookies Oreo. Baik dari rekan-rekan, staf dan juga manajer sekalian, apakah ada yang ingin bertanya mengenai susu rasa cookies Oreo ini? Cukup. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan lanjutkan. Baik, mengingat karena keputusan dari para manajer sudah sepakat dan pertimbangan pribadi saya selaku direktur utama sudah setuju dengan apa yang diwacanakan. Dengan ini, saya memutuskan untuk mengeluarkan produk minuman susu rasa cookies Oreo, dan saya harap dengan diproduksinya minuman tersebut dapat meningkatkan laba dari perusahaan kita. Untuk itu saya harap kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam produksi serta pendistribusian minuman tersebut dapat bekerja sama dan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan optimal. Sebelum mengakhiri rapat kita pada hari ini, saya persilakan kepada Ibu Sekretaris untuk menyampaikan hasil notulensi rapat kita pada hari ini. Pada Ibu Sekretaris dipersilahkan. Terima kasih pada Bapak Direktur. Baiklah, sebelum mengakhiri rapat ini saya akan membacakan kesimpulan dan hasil rapat pada hari ini. Pertama, selama tahun 2022 perusahaan telah mempromosikan produk minuman ke 38 provinsi. Promosi sudah dilakukan di semua media seperti media cetak, media online, televisi, dan sosial media. Perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 200 juta. Selama tahun 2023, perusahaan telah memproduksi 1 juta minuman di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, produksi minuman tercatat stabil dengan tidak adanya penurunan produksi. Selanjutnya, diskusi produk yang dipresentasikan oleh manajer produksi. Dari dua produk minuman yang disarankan, pada minuman susu pisang terdapat ketidaksetujuan disebabkan karena kesulitan menemukan buah pisang yang berkualitas bagus saat ini, dan juga sulit menemukan pemasok buah pisang yang bisa memproduksi buah pisang secara banyak. Yang kelima itu saran produk kedua oleh manajer produksi itu susu rasa cookies Oreo, yang mana nantinya kita akan kerjasama dengan PT Mondelez sebagai pemasok cookies Oreo. Pemasaran nantinya yang direncanakan oleh manajer pemasaran adalah dengan melakukan promosi melalui selebgram dan youtuber. Selain itu juga promosi akan dilakukan melalui sosial media dan televisi. Untuk keuangan dalam proses pemproduksian produk minuman tersebut, sebagaimana sebagian keuangan telah berdiskusi dengan bagian produksi, bahwa diperlukan modal sekitar 500 juta untuk memproduksi produk minuman tersebut. Selanjutnya dicapai keputusan akhir yaitu memproduksi produk minuman susu rasa cookies Oreo. Baiklah, demikian kesimpulan rapat hari ini. Selanjutnya penutup rapat hari ini oleh Bapak Direktur. Kepada Bapak Direktur, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Ibu Sekretaris atas pemaparan notulensi. Baiklah, setelah membacakan kesimpulan dari sekretaris kita, maka dari ini saya tutup rapat kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua para staf, manajer, staf dan manajer atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.